Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizul Istiqomah, mahasiswa semester 6 program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Raden Said Surakarta, dengan NIM 222111010. Video ini saya buat untuk pemenuhan tugas book review pada mata kuliah Bantuan Hukum Ekonomi Syariah yang diampu oleh Bapak Yusuf Wibisono. Dalam video book review ini, saya mengambil sebuah buku yang berjudul Bagaimana Mengakses Bantuan Hukum Cuma-Cuma, sebuah buku saku untuk para legal yang ditulis oleh sebuah tim yang berisikan 3 orang, yaitu Siti Aminah, kedua Uli Parulian Sihombing, dan Muhammad Dairobi. Buku ini telah dicetak dan diterbitkan oleh The Indonesian Legal Research Center atau yang disingkat ILRC pada tahun 2019. Kemudian langsung saja kita bahas tentang isi dari buku Bagaimana Mengakses Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma ini. Buku yang terdiri dari 44 halaman ini dalam pembahasannya dibagi ke dalam 5 bagian. Bagian yang pertama berisi tentang pengertian dan ruang lingkup bantuan hukum. Bagian kedua berisi tentang mengakses bantuan hukum melalui sistem pro bono. Bagian yang ketiga berisi tentang mengakses bantuan hukum melalui sistem bantuan hukum nasional. Kemudian bagian keempat berisi tentang mengakses bantuan hukum melalui LKBH kampus. Dan yang bagian terakhir, bagian kelima, ini berisi tentang daftar alamat OBH atau organisasi bantuan hukum yang telah terverifikasi di Indonesia. Dimulai dari bagian yang pertama, yaitu mengenai pengertian dan ruang lingkup bantuan hukum. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan bantuan hukum? Di dalam buku ini dijelaskan, menurut undang-undang, bantuan hukum ialah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Dari sini dapat kita lihat terdapat 3 kata kunci dari pengertian bantuan hukum ini. Yang pertama ialah jasa hukum yang diberikan oleh advokat atau pemberi bantuan hukum. Kemudian yang kedua diberikan secara cuma-cuma. Dan yang ketiga diperuntukkan bagi penerima bantuan hukum yang tidak mampu. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, yaitu meliputi apa sajakah bantuan hukum itu? Nah, menurut PBB, bantuan hukum itu dapat meliputi beberapa hal, seperti yang pertama, penasehat hukum. Kedua, bantuan yang berupa perwakilan terhadap orang-orang yang ditahan, ditangkap, atau dipenjara, dan lain-lain. Kemudian, pendidikan hukum. Yang keempat, selanjutnya, itu adalah informasi terkait bidang hukum. Kemudian, mekanisme penyelesaian alternatif, dan proses peradilan restoratif. Selain itu, di bagian pertama buku ini tidak hanya menjelaskan terkait pengertian dan ruang lingkup saja, tetapi juga ditambah beberapa pembahasan terkait jenis bantuan hukum, seperti bantuan hukum litigasi dan non-litigasi. Yang mana bantuan hukum litigasi merupakan bantuan hukum yang diberikan melalui jalur peradilan, dan bantuan hukum non-litigasi merupakan bantuan hukum yang diberikan melalui jalur di luar peradilan. Selanjutnya bagian yang kedua, yaitu mengakses bantuan hukum melalui sistem pro bono. Apa itu pro bono? Pro bono itu merupakan jasa bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh advokat. Kepada siapa? Kepada orang yang secara ekonomi tidak mampu atau miskin. Lalu apakah pro bono ini merupakan bentuk belas kasihan advokat kepada masyarakat miskin? Jawabannya adalah tidak, karena pro bono ini merupakan salah satu bentuk penghargaan terhadap HAM untuk mewujudkan keadilan di dalam masyarakat. Dan selain itu, pro bono ini merupakan bentuk pengabdian advokat sebagai salah satu unsur peradilan dan pilar di dalam penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Sehingga pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat ini wajib diperlakukan setara dengan bantuan hukum yang diberikan dengan pembayaran honorarium. Kemudian yang selanjutnya, di manakah ketentuan kewajiban pro bono ini diatur? Nah, terdapat beberapa peraturan yang mengatur. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, kemudian PP Nomor 83 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, dan Peraturan Peradi Nomor 1 Tahun 2010. Kemudian pertanyaan selanjutnya, siapakah yang berhak menerima bantuan hukum pro bono ini? Nah, terdapat beberapa kriteria orang yang dapat menerima bantuan hukum secara pro bono ini. Yang pertama yaitu para pencari keadilan yang tidak mampu. Kemudian yang kedua adalah orang atau sekelompok orang yang dia itu lemah secara sosial politiknya, dan aturan khusus untuk perempuan, anak-anak, orang migran, kemudian masyarakat adat, dan para korban pelanggaran HAM berat. Lalu, apakah advokat ini boleh untuk menolak memberikan pro bono?
Jawabannya adalah boleh, namun dengan syarat dan alasan yang dapat dibenarkan. Kemudian bagaimana cara mengajukan permohonan bantuan hukum pro bono ini? Nah, ada 3 tahapan untuk mengajukan bantuan pro bono. Yang pertama yaitu permohonan, kedua penilaian kelayakan, dan yang ketiga keputusan. Dalam pengajuan atau permohonan ini dapat diajukan secara tertulis langsung kepada advokat dengan mengirimkan formulir yang berisi tanggal pengajuan, nama pemohon, alamat pemohon, pekerjaan, kemudian nama daerah atau kota letak pos bakum yang bersangkutan, kemudian uraian singkat terkait pokok perkara yang sedang dihadapi, dan bukti bahwa dia merupakan orang yang tidak mampu. Ini dapat berupa SKTM. Kemudian tahap kedua yaitu ke penilaian kelayakan. Ini dilakukan oleh PBH Pradi. Dalam penilaian kelayakan ini, apabila data yang diberikan oleh pemohon ini kurang, maka PBH Pradi dapat memintakan data tambahan kepada pemohon atau melalui advokat yang bersangkutan. Dan yang ketiga yang terakhir adalah keputusan. Ini adalah waktu di mana PBH Pradi ini memutuskan apakah permohonan ini diterima atau ditolak. Kemudian yang ketiga yaitu mengakses bantuan hukum melalui sistem bantuan hukum nasional. Nah, pada bagian ini, buku ini menjelaskan bahwa dalam menyelenggarakan pemenuhan hak bantuan hukum, pemerintah itu melakukan beberapa hal seperti menyusun dan menetapkan kebijakan pemberian bantuan hukum, kemudian menyusun dan menetapkan standar pemberian bantuan hukum sesuai asas-asas bantuan hukum, kemudian menyusun anggaran bantuan hukum, kemudian mengelola anggaran bantuan hukum, dan pada akhirnya menyusun dan melaporkan laporan penyelenggaraan bantuan hukum kepada DPR pada setiap akhir tahun. Lalu, siapa saja yang dimaksud sebagai pemberi bantuan hukum ini? Nah, pelaksana pemberian bantuan hukum ini dilakukan oleh para pemberi bantuan hukum yang biasa disebut dengan OBH, Organisasi Bantuan Hukum, yang tentunya telah memenuhi syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum. Seperti diantaranya, OBH tersebut sudah berbadan hukum, memiliki kantor atau sekretariat, memiliki pengurus, memiliki program kerja, dan lain-lain. Lalu siapa yang dimaksud sebagai penerima bantuan hukum? Penerima bantuan hukum ini adalah setiap orang yang dimana dia tidak bisa memenuhi hak dasar kehidupannya secara layak dan mandiri. Misalkan sandang, pangan, papan tidak bisa mencukupi, maka dia berhak menerima bantuan hukum, dan itu bisa dibuktikan dengan melampirkan adanya SKTM atau surat keterangan tidak mampu. Kemudian apa saja sih hak dan kewajiban dari penerima bantuan hukum ini? Yang pertama, haknya yaitu penerima bantuan hukum ini berhak menerima bantuan hukum hingga perkaranya selesai atau minimal perkara yang dialami sudah memiliki ketetapan hukum yang tetap. Kemudian penerima bantuan hukum ini berhak menerima bantuan hukum sesuai dengan standar dan bantuan hukum atau kode etik advokat. Kemudian yang ketiga, penerima bantuan hukum ini berhak menerima informasi dan dokumen yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Selanjutnya, apa saja kewajibannya? Yaitu, yang pertama, penerima bantuan hukum itu wajib memberikan informasi, data, atau keterangan yang benar kepada advokat atau OBH yang membantu dalam menangani perkaranya. Kemudian yang ketiga, demi kelancaran pelaksanaan proses peradilan, maka penerima bantuan hukum ini harus memenuhi segala hal yang diminta oleh para pemberi bantuan hukum. Misalnya untuk datang ke kejaksaan, ke kepolisian, ke pengadilan, itu harus dipenuhi oleh penerima bantuan hukum. Kemudian apakah penerima bantuan ini harus membayar biaya? Karena dalam OBH itu ada larangan untuk menerima biaya untuk pemberian bantuan hukum, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penerima bantuan hukum ini tidak harus dibebankan biaya, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa penerima bantuan hukum nanti juga tetap mengeluarkan uang-uang untuk keperluan tambahan seperti membeli materai, biaya transportasi, biaya makan untuk dirinya sendiri, dan untuk kepentingan berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani. Lalu kemana orang-orang masyarakat ini dapat mengajukan permohonan bantuan hukum? Untuk mengajukan permohonan bantuan hukum, masyarakat bisa mendatangi LBH yang berada di daerahnya atau LKBH kampus, atau juga untuk konsultasi hukum dapat datang ke pos bakum di pengadilan di daerahnya. Selanjutnya yaitu bagian keempat, yaitu mengakses bantuan hukum melalui LKBH kampus. LKBH kampus itu merupakan lembaga konsultasi bantuan hukum yang diadakan di dalam kampus, dan ini merupakan salah satu bentuk pengimplementasian fungsi ketiga dari Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Lalu siapakah yang akan memberikan bantuan hukum di dalam LKBH kampus ini? Yaitu ada mahasiswa, dosen maupun dosen yang
juga berprofesi sebagai advokat atau advokat. Lalu apakah ada jaminan kualitas bagi pemberian bantuan hukum oleh mahasiswa? Jawabannya adalah iya ada, karena mahasiswa yang bergabung dengan LKBH kampus itu tentunya mahasiswa-mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan, seperti telah lulus seluruh mata kuliah hukum acara, kemudian telah lolos seleksi dari LKBH-nya sendiri, kemudian telah mengikuti sekolah paralegal, dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa jasa hukum, bantuan hukum yang diberikan oleh LKBH kampus, seperti bantuan litigasi maupun non-litigasi. Dan cara pendaftarannya itu hampir sama seperti dengan pendaftaran pengajuan bantuan hukum di LBH lainnya, yaitu melalui 3 tahapan, yaitu pendaftaran atau permohonan, kemudian penilaian kelayakan, dan yang ketiga adalah pengumuman keputusan. Dan pada bagian yang terakhir dari buku ini ialah terdapat daftar alamat-alamat OBH atau LBH yang telah terverifikasi di seluruh Indonesia. Jadi pembaca bisa mengetahui LBH mana saja yang bisa memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, OBH di daerah mana saja, begitu. Nah, itu dia kurang lebih isi dari buku Bagaimana Mengakses Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Untuk kelebihan dan kekurangan dari buku ini sendiri, menurut saya kelebihannya, buku ini sangat mudah untuk dipahami karena menggunakan bahasa-bahasa yang ringan dan menggunakan contoh-contoh yang bisa dibayangkan oleh mahasiswa-mahasiswa awam. Dan kekurangannya, ini pembahasannya cukup singkat menurut saya, sehingga apabila akan digunakan sebagai acuan, itu kita masih memerlukan buku-buku lain sebagai pendukung dan juga pelengkap. Mungkin itu saja review buku yang bisa saya sampaikan pada tugas kali ini. Apabila ada salah perkataan atau kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.